Status kewarganegaraan Satria Arta-Kumbara Pecatan TNI telah dicabut pemerintah RI. Pencabutan status Satria sebagai warga negara Indonesia, WNI, karena mantan anggota TNI Angkatan Laut, AL, tersebut telah bergabung dengan militer Rusia. Pencabutan status WNI Satria disampaikan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas. Andi mengatakan Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Moskow akan mengumumkan pencabutan terhadap status WNI Satria Arta-Kumbara. Andi menambahkan Satria Arta-Kumbara bergabung dengan militer Rusia tanpa izin Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI di Moskow untuk segera mungkin menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria Arta-Kumbara yang telah terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa seizin Presiden, jelas Andi, Selasa, 14 Mei 2025, dilansir kompas.com. Saudara Satria Arta-Kumbara telah memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan RI sebagaimana diatur pasal 23 huruf D dan huruf E, serta pasal 31 ayat 1, huruf C dan huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, urai Andi. Satria Arta-Kumbara pun merespon status WNI-nya dihapus oleh Kementerian Hukum melalui unggahannya di akun TikTok-nya, Kamis, 15 Mei 2025. Ada negara di sebuah planet Names warga negaranya mencari uang di LN, luar negeri, dicoret kewarganegaraannya, sedangkan yang korupsi ratusan triliun hidup enak 7 turunan, tulis Satria. Satria juga mengunggah foto dirinya berseragam militer sedang berada di sekitar tanah kosong sembari swafoto. Dalam keterangan yang tertuang di foto di akun TikTok-nya itu, Satria Arta-Kumbara menuliskan, "Namaku sudah terlalu buruk di mata orang lain, dan aku tidak pernah berusaha meyakinkan orang bahwa namaku baik. Jadi teruntuk Jing An yang saya hormati, semangat mengonggongnya." Dikutip dari suryamalang.com pukul 18.05 WIB, unggahan Satria Arta-Kumbara itu disukai 1428 pengguna TikTok dan terdapat komentar 413. Sebagian isi komentar mendukung Satria Arta-Kumbara. Bahkan, ada yang ingin ikut bergabung dengan Satria dan mengaku juga pecatan tentara. Diberitakan Bangkapos.com sebelumnya, isu penghasilan tentara bayaran menjadi perbincangan menyusul viralnya kabar Satria. Panglima Ukraina menyebut bahwa tentara asing yang bertempur untuk Rusia, terutama di unit elit atau garis depan, bisa menerima bayaran hingga 40.000 US$ per bulan tergantung posisi dan lokasi penugasan. Namun, media independen The Moscow Times memberikan angka yang berbeda. Melansir pemberitaan wartakotalive.com, tentara kontrak biasa di Rusia menerima gaji bulanan sekitar 200.000 rubel. Setara dengan 2.166 US$ atau sekitar 35 juta rupiah, kurs Mei 2025. Angka ini sekitar 2,4 kali lebih tinggi dari gaji rata-rata pekerja sipil di Rusia. Selain gaji, tentara kontrak juga dikabarkan mendapatkan berbagai fasilitas termasuk tunjangan keluarga, perumahan, dan kompensasi jika terluka atau gugur di medan perang. Namun, tidak semua tentara asing menerima hak yang sama, tergantung dari jalur perekrutan dan legalitas status mereka di Rusia. Meski gaji tentara bayaran tampak menggiurkan, risiko hukum, politik, dan nyawa yang harus dibayar tidak bisa diabaikan.